Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Rizky Ahmadi Jubair dengan NIM 181354002 dari program studi D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sistem kendali pada plane motor generator dengan metode linear quadratic regulator. Di sini ada outlines yang akan saya jelaskan. Yang pertama di sini ada identifikasi sistem state space. Yang kedua di sini ada state observer. Yang ketiga di sini ada linear quadratic regulator atau LQR. Dan yang terakhir ada synthesis embedded system pada LQR. Nah, yang pertama di sini yang akan saya jelaskan adalah identifikasi sistem state space. Identifikasi sistem state space adalah cara untuk mengambil model matematika dari suatu plane ke dalam sistem state space. Tahapan untuk mendapatkan identifikasi sistem state space ini adalah yang pertama adalah pengambilan data input dan output dari suatu plane. Dan yang kedua adalah mengambil transfer function dari input output dari plane tersebut dengan toolbox identifikasi sistem. Kemudian dapat model transfer function dari data tersebut. Kemudian dari model transfer function tersebut diverifikasi model sistem state space-nya. Seperti itu. Kemudian di sini ada simulink untuk identifikasi sistem. Yang pertama di sini ada Arduino IO setup. Di sini berfungsi untuk menginisiasi COM pada Arduino, dan kemudian di sini ada analog grid Arduino analog grid di sini untuk membaca keluaran analog dari pin 5. Dan kemudian di sini masuk ke low pass filter yang berfungsi untuk memfilter sinyal dari pin 5. Kemudian di sini dinormalisasi 10 bit ADC atau dikali 5/1023 untuk menghasilkan nilai 0 sampai 5. Dan kemudian dari hasil 0 sampai 5 ini kemudian dikalikan dengan 100 agar keluarannya dalam bentuk RPM. Nah, data dari RPM tersebut dibandingkan dengan sinyal step yang masuk ke plane tentunya. Kemudian data dari kedua data ini dimasukkan ke workspace sebagai sim out dan dimasukkan ke scope. Dan hasil scope-nya adalah sebagai berikut. Diketahui nilai set point-nya ini adalah 200 rpm, dan ini set point-nya adalah yang ungu di sini, dan sinyal aslinya adalah yang kuning. Seperti itu. Nah, setelah mendapat nilai input dan outputnya, maka didapat nilai transfer function yang dihasilkan. Transfer function yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Di sini terbaca 0,5595 per S kuadrat plus 1,471 S plus 0,4459. Seperti itu. Dan kemudian identifikasi sistem state space-nya. Nah, setelah mendapatkan nilai transfer function-nya, maka ini adalah perintah MATLAB untuk mendapatkan nilai state space-nya. Ditulis di sini A, B, C, D sama dengan TF QSS 0,5595, 1 spasi 1,471 spasi 0,4459. Dan ini adalah nilai transfer function-nya, dan ABCD ini adalah state space yang dihasilkan. Didapat state space yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Ini adalah matriks A-nya, ini adalah matriks B, dan ini adalah matriks C, dan ini adalah matriks D. Seperti itu. Nah, jika dilihat dalam simulink state space, dihasilkannya adalah simulingnya seperti berikut. Ini adalah angka-angka yang dihasilkan dari transfer function yang telah dikonversi menjadi bentuk state space. Gitu. Dan kemudian untuk membandingkan nilai state space dan plane hardware dan transfer function tentunya digunakan simulink sebagai berikut. Jadi dari nilai step masuk ke plane hardware, masuk ke transfer function, dan masuk juga ke block state space. Dan kemudian keempat sinyal ini dibandingkan. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah yang warna merah ini adalah sinyal step-nya. Dan kemudian yang warna biru ini
yang terdapat sedikit noise ini adalah sinyal dari hardware-nya, dan kemudian yang ungu di sini adalah sinyal dari transfer function, dan yang kuning yang titik-titik ini adalah sinyal dari state space-nya. Dapat dilihat bahwa sinyal dari state space dan sinyal dari transfer function berhimpit. Tetapi sinyal dari state space ataupun dari transfer function tidak berhimpit dengan plane hardware. Ini dikarenakan adanya ketidakakuratan dari state space yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai state observer. Jadi state observer di sini adalah ketika sudah mendapatkan model plane menggunakan state space terdapat ketidakakuratan respon model plane dengan respon asli, atau bisa dibilang respon model plane tidak sesuai dengan respon plane aslinya. Ketidakakuratan model plane menyebabkan pengambilan nilai state yang salah. Untuk mengatasi ketidakakuratan model plane dengan plane asli, digunakan state observer untuk meminimalisir ketidakakuratan respon model plane dengan respon plane asli sehingga pengambilan nilai state tidak salah. Jadi state observer di sini adalah prosedur untuk mendapat state dengan membandingkan respon model plane dengan respon plane secara langsung. Seperti itu. Kemudian di sini ada diagram blok dari state observer. Di sini dapat dilihat ada dua blok yang berbeda. Di sini ada bagian real plane dan yang di sini ada bagian state observer. Nah, real plane di sini adalah plane aslinya atau model plane dari plane asli yang sudah dimodelkan dalam bentuk state space. Sedangkan ini adalah state observer-nya. State observer di sini seperti tadi berfungsi untuk menekan nilai error menuju titik nol. Untuk membacaannya di sini x dot sama dengan ax plus bu. Di sini dapat dilihat u di sini adalah sinyal NV dikali dengan b ditambah dengan x dikali a. Kemudian diintegralkan di sini menjadi x dot. Kemudian y di sini sama dengan cx. Y di sini adalah outputnya. Dan outputnya itu didapat dari x dikali c. Kemudian estimasi model plane. Estimasi model plane adalah model state observer-nya adalah seperti ini. Dapat dilihat di sini x dot estimasi sama dengan ax estimasi ditambah bu tambah l dikali y min y estimate, dan y estimate di sini adalah c kali x estimate. Seperti itu. Dapat dilihat dalam diagram bloknya seperti ini. Nah, kemudian state observer di sini adalah pengertiannya state observer adalah pengurangan nilai x. Error di sini yang dimaksudkan adalah pengurangan nilai x dot dikurangi dengan x estimate dot. Di sini x dot dikurangi x estimate dot sama dengan ax plus bu min ax estimate plus bu plus l kali y min y estimate. Nah, ini ax plus bu dan ini didapat dari persamaan yang dihasilkan di slide sebelumnya. Kemudian ini dijabarkan nilai y di sini dijabarkan karena y tadi sama dengan cx dan y estimate di sini sama dengan cx estimate. Nah, dijabarkan seperti ini, dan kemudian dari persamaan ini dikalikan lagi dengan L di sini menjadi AX min AX estimate min LCX plus LC estimate. Kemudian di sini X dot min X estimate dot sama dengan A min LC dikali X min X estimate, sehingga didapatkan persamaan umum seperti ini. Error X dot sama dengan A min LC kali EX. Seperti itu. Kemudian di sini ada rumus yang telah dihasilkan tadi. Jadi di sini EX dot ini adalah perubahan error state.
dan EX ini adalah error state-nya. Nah, untuk yang dalam kurung ini adalah matriks transisi. Nilai L dipilih sedemikian rupa sehingga menekan nilai EX secepat mungkin ke titik 0. Nah, jadi nilai L ini diatur nilainya untuk menekan error EX ini mendekati 0. Nah, dalam state space, eigenvalue matriks ini sama dengan nilai akar atau pol pada dominan Laplace. Ini adalah prosedur pengerjaannya. Dan kemudian nilai pol tersebut jika diinput ke domain waktu berupa sinyal eksponensial negatif. Kemudian nilai eksponensial ini akan dikalikan dengan nilai EX sehingga error akan didorong ke titik 0. Letak pol dari matriks A min LC ditentukan dengan memilih nilai matriks L. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari state observernya adalah tahapannya sebagai berikut. Dari transfer function yang telah dihasilkan, transfer function ini, nah kita akan mencari akar-akar dari transfer function tersebut dengan menggunakan fungsi root pada MATLAB. Maka didapat hasilnya seperti ini. Dan kemudian akar-akar tersebut kemudian dikalikan 5 dan kemudian dicari model persamaannya menjadi S kuadrat tambah 7,355 S tambah 11,15 begitu. Kemudian untuk menentukan eigenvalue dari matriks ALC adalah tahapannya sebagai berikut. X dot sama dengan ALC min LC kali Fx. A di sini sama dengan minus 1,471, lalu di sini 0,4459, di sini 1, kemudian 0. Dan L-nya adalah ini L11, L21, dan C-nya adalah ini 0,5595. Nah, kemudian dari persamaan ini ALC ini masukkan ke persamaan ini. Tadi dapat hasil seperti ini. Hasil akhirnya adalah seperti ini. A min LC sama dengan minus 1,4771, kemudian di sini minus 0,4459 min 0,5595 L11, kemudian di sini 1, kemudian di sini minus 0,5595 L21. Nah, kemudian setelah mendapat persamaan ini, dicari nilai eigenvalue dari ALC ini. Nilai eigenvalue-nya dicari dengan determinan dari ini dikurangi persamaan ini. Maka didapat hasil akhirnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya setelah mendapatkan persamaan ini, persamaan yang tadi didapatkan, kita bandingkan, kita sama dengankan atau kita ekuivalenkan dengan fungsi atau persamaan kuadrat dari slide sebelumnya yang telah dikalikan 5 akar-akarnya. Persamaan kuadratnya adalah seperti ini. Nah, setelah diekuivalenkan, maka kita masukkan di sini 7,355 S. Di sini 7,355 S sama dengan ini. Lalu kita dapatkan ini. Dan 11,15 sama dengan ini. Maka kita dapatkan ini. Nah, setelah kita masukkan persamaannya, maka didapat nilai L21-nya ini, L11-nya ini. Seperti itu. Nah, untuk mencari nilai L untuk perhitungan MATLAB adalah sebagai berikut. Nah, dapat di sini menghitung nilai L menggunakan perhitungan MATLAB dengan memasukkan nilai A, B, C, dan polnya di sini. Kemudian kita ubah pengali ini. Jika pengalinya 2, maka didapat hasilnya seperti ini. Untuk pengali 5 didapat hasilnya seperti ini. Dan untuk pengali 10 dapat nilai pengalinya seperti ini. Dan untuk pengali 20 dapat hasilnya seperti ini. Nah, kemudian
dari persamaan tadi direalisasikan ke state observer. Nah, jadi nilai L yang tadi didapatkan kita masukkan ke persamaan L ini, jadi dimasukkan ke sini, kemudian didapat seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada diagram blok untuk simbolnya. Di sini saya akan membandingkan nilai state observer untuk pengali 2, pengali 5, pengali 10, dan pengali 20. Dan ini adalah dalam isi dari blok untuk state observernya adalah seperti ini. Di sini ada state space-nya, di sini ada, dan kemudian hasil dari state space ini akan dihubungkan, akan menghasilkan satu output dan x1 dot dan x2 dot seperti itu. Dan kemudian hasil dari respon state observernya adalah seperti ini. Yang kuning di sini adalah respon aslinya, dan kemudian yang warna abu-abu di sini adalah sinyal step, tapi di sini tidak terlihat karena sinyal stepnya berada di sini. Dan kemudian untuk pengalinya 1 atau pengalinya 2, pengalinya 2 di sini nilai responnya jauh sekali dari respon aslinya. Dan untuk pengalinya 5 di sini terlihat semakin dekat, dan untuk pengalinya 10 terlihat di sini lebih dekat lagi, dan untuk pengalinya 20 terlihat di sini pada garis merah di sini terlihat di sini sangat dekat dengan garis kuning seperti itu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa untuk state observer dengan pengali 20 adalah jenis pengali yang lebih akurat untuk mengatasi error seperti itu. Nah, dan kemudian di sini ada linear quadratic regulator. LQR merupakan salah satu optimal control, di mana optimal control itu sendiri adalah keseimbangan antara performance respon dengan energi yang digunakan. Nah, linear quadratic regulator di sini dapat dimisalkan sebagai berikut. X dot sama dengan AX plus BU. Di sini adalah space-nya. Nah, persamaan pengalinya adalah sebagai berikut. U sama dengan min KX. Yang dicari pada metode final ini adalah besar nilai K sehingga tercapai kondisi normal. Nah, jadi nilai K di sini akan kita tuning sehingga tercapai kondisi normal. Seperti itu. Kemudian, untuk mengetahui nilai K, kita menghasilkan output optimal adalah dengan menggunakan performance index function, performance index atau cost function, nilai yang optimal saat J paling kecil. Nah, ini adalah persamaan untuk mendapatkan nilai J-nya atau cost function-nya. Nah, untuk prosedur untuk tuningnya adalah sebagai berikut. Matriks Q dan R ditentukan dan dituning agar didapatkan nilai J sekecil mungkin. Kemudian matriks Q terhubung dengan matriks state X yang berkaitan dengan plane, misalnya plane kecepatan dengan 1 kali kecepatan, atau di sini X1 kecepatan atau X2 turunannya adalah kecepatan. Kemudian di sini matriks R terhubung dengan vektor U yang berkaitan dengan energi yang digunakan. Kemudian di MATLAB sudah disediakan fungsi untuk mencari nilai P, P, dan K. Di sini adalah agent value atau letak akar. Nah, untuk mencarinya adalah sebagai berikut. Kita inisiasi dulu dengan nilai matriks space-nya. Ini adalah AB. AB-nya adalah nilai dari space-nya. Kemudian nilai Q dan R adalah matriks untuk menghasilkan nilai yang tadi. Dan kemudian dimasukkanlah ke dalam fungsi char A, B, I, R ini dimasukkan ke dalam fungsi R dan menghasilkan nilai PEQ. Di mana PEQ di sini adalah P-nya, ini adalah E-nya, E itu adalah akar-akarnya, dan Q di sini adalah ada dua nilai, ada K1, K11 dan K21, di mana kedua nilainya adalah yang akan kita tuning nantinya.
Kemudian ini adalah nilai L-nya. L-nya di sini adalah nilai gain yang dihasilkannya. Nilai gain di sini akan terhubung ke gain untuk integral nantinya. Kemudian ada linear code. Kemudian ada simbol yang keseluruhannya adalah seperti ini. Ini adalah nilai K1 K2-nya simpan di sini. Dan kemudian di sini adalah nilai KEP. KEP itu adalah nilai L yang tadi yang dihasilkan, yang terdapat satu nilai. Dan kemudian untuk matriks Q-nya adalah di sini. Ini adalah Q11, Q22, 12 dan Q21, dan nilai R adalah di sini. Kemudian dari state observer di sini dihasilkan U1 dan U2 akan dihubungkan ke sini dan menghasilkan fungsi ini, dan kemudian fungsi ini akan diintegrator, dan maka di sini dihasilkan besar J function-nya. J function di sini akan ditampilkan dalam display ini seperti itu. Kemudian di sini state observer masih sama, intinya di dalamnya itu adalah model state space dan persamaan untuk state observernya. Kemudian di sini ada scope untuk melihat respon asli dan prediksinya. Nah, berikut adalah video mengenai demo untuk LPR yang direalisasikan dengan MATLAB. Nah, ini adalah percobaan untuk LPR menggunakan MATLAB. Nah, di sini adalah sinyal step-nya, dan sinyal step di sini adalah nilai 180, dan kemudian ini adalah nilai K1 K2-nya, K11 dan K12-nya. Kemudian di sini adalah nilai untuk L-nya, dan di sini adalah matriks Q-nya, matriks Q11 dan Q22 seperti itu. Dan kemudian di sini ada nilai R-nya dimasukkan dalam fungsi ini. Dan kemudian ketika di play, nah, dapat dilihat bahwa motor akan berjalan. Nah, di sini adalah nilai untuk J function-nya dapat dihasilkan seperti itu, dan nilai J function di sini akan bertambah terus ketika program dijalankan selama 20 detik seperti itu. Nah, kemudian
Kemudian hasil dari responnya adalah sebagai berikut. Ini adalah salah satu dari 10 kali tuning hasil respon yang dihasilkan adalah seperti ini. Ini adalah set pointnya adalah 100 dan ini adalah responnya seperti itu. Nah, kemudian untuk analisanya adalah seperti ini, mendapatkan nilai profitnya 0%, nilai error statistiknya 0%, nilai responnya 3,943 detik, dan nilai setting time-nya sebesar 2,864 detik. Dan dia function yang dihasilkan totalnya adalah 14.980.000. Itu. Dan kemudian ini adalah hasil dari percobaan tabel yang dihasilkan setelah 10 kali percobaan. Di sini terlihat ada nilai Q, nilai R yang diubah-ubah, dan nilai Q11 dan Q22 yang diubah-ubah, dan nilai R di sini yang diubah-ubah. Ini adalah besarnya. Dapat dilihat bahwa percobaan ke-7 merupakan percobaan dengan energi yang menghasilkan energi terkecil sebesar 639.500, dan untuk energi terbesarnya dilihat pada parameter pada percobaan nomor 10 besar 20.070.000, dan nilai restan yang tercepat di sini terlihat pada ini percobaan 3 dan 4, nilai restannya 2,66, dan settling time untuk yang cepatnya ada di sini percobaan 9 dan 10 2,69. Nah, dapat disimpulkan bahwa besar nilai Q22 berbanding terbalik dengan nilai restan dan settling time, dan juga berbanding terbalik dengan nilai overshoot dan nilai Z. Kemudian besar nilai Q1 berbanding lurus dengan nilai restan dan settling time, dan juga berbanding lurus dengan nilai J dan overshoot dihilangkan. Besar nilai R berbanding lurus dengan nilai J, restan, dan settling time. Minimal nilai R yang dapat digunakan sebesar 0,01. Pertambahan nilai Q11 berdampak pada pengurangan nilai J, tetapi pengurangan tersebut tidak terlalu signifikan. Percobaan 10 merupakan hasil tuning paling efektif meskipun memiliki nilai energi output yang besar. Percobaan 7 merupakan percobaan dengan pengeluaran energi terkecil. Seperti itu. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan mengenai sintesis embedded system pada LQR. Digunakan microcontroller Arduino untuk menghasilkan LQR pada embedded system. Di sini tahapan untuk sintesis pada LQR ini, yang pertama di sini ada interval error, yang kedua di sini ada state observer, dan yang ketiga ada state feedback. Nah, untuk integral errornya adalah seperti ini. Ini adalah sintesis integral error pada embedded system sama dengan prinsipnya sama dengan perhitungan integral error di kendali PID. Nah, prinsipnya integral error itu adalah penjumlahan seluruh error yang telah terjadi. Misalnya di sini di titik ini adalah penjumlahan yang telah terjadinya adalah dapat dilihat dari luas kurva dari error ini. Luas kurva dari error ini adalah berupa luas trapesium. Jadi dapat dihitung bahwa luas trapesium di sini adalah RT ditambah RT1 kali TS. Jadi RT di sini ditambah RT-1 dikali time sampling dibagi 2. Itu adalah luas error untuk kurva yang abu-abu. Nah, untuk kurva keseluruhannya integral di sini adalah kurva kurva yang sekarang yang abu-abu ini ditambah dengan kurva sebelumnya. Kurva sebelumnya adalah yang biru. Jadi di sini A-1 ditambahin update. Update-nya di sini adalah kurva yang berwarna abu di sini, dan A-1 di sini adalah kurva sebelumnya atau kurva yang berwarna biru. Seperti itu. Kemudian di sini untuk persamaan state observer-nya adalah seperti ini. Sintesis state observer pada embedded system menggunakan metode diskritisasi langsung. X estimate dot sama dengan AX dot tambah BU tambah L kali Y min
Y estimate. Kemudian di sini X estimate dot sama dengan karena ada dot di sini maka adalah turunan dari X estimate. Jadi X estimate per dt atau perubahan set X estimate itu dibagi perubahan waktu. Jadi hasilkan persamaan sebagai berikut: X K estimate min X K estimate min 1 per TS. Nah, kemudian hasil ini adalah sama dengan hasil ini, AX K estimate tambah BU tambah L kali YT min YK estimate sama dengan YK estimate sama dengan XK estimate tambah DU. Nah, kemudian dimasukkan program tadi menggunakan matriks. Ini adalah matriks A-nya, ini adalah matriks XK-nya, ini adalah matriks B, ini adalah matriks L. Jadi dimasukkan nilainya seperti ini dan kemudian dijabarkan, maka hasilnya adalah seperti ini. X1 dot estimate sama dengan X1 dot estimate sama dengan A11 X1 estimate dan bisa dilihat seperti ini ya kesamaannya. Dan kemudian ini dijabarkan lagi untuk X1 dot estimate-nya adalah seperti ini. Dapat lihat pada slide sebelumnya, ini X1 dot estimate-nya adalah seperti ini. Ini adalah nilai untuk yang ini ketika dimasukkan adalah seperti ini, dan ini dikali silang TS-nya akan pindah ruas ke kanan, maka di sini di ruas kanan akan dikali TS semuanya, dan kemudian ini bisa dilihat ini akan dijabarkan lagi, dan pada akhirnya di sini akan menjadi seperti ini. Nilai akhirnya adalah seperti ini, dan karena ini terlalu panjang maka ini bisa disingkat M1 di sini sama dengan 1 min TS kali A11, dan M2 di sini dapat dilihat TS kali A12, kemudian M3 di sini adalah TS kali B11, kemudian M4 di sini adalah TS kali A11. Nah, maka di sini akan disimpan bersamaan 1. Nah, kemudian di sini adalah X2 dot estimate adalah seperti ini. Nah, dapat dilihat persamaan penurunannya masih sama seperti X1 dot estimate seperti tadi ya. Nah, tapi untuk yang X2 dot estimate-nya maka dihasilkannya persamaannya adalah seperti ini. Persamaan yang dihasilkannya adalah seperti ini. Nah, kemudian substitusikan persamaan 2 ke 1. Nah, persamaan 2 akan disubstitusikan ke 1. Ini persamaan 1, ini persamaan 2 dimasukkan ke sini sehingga menghasilkan ini persamaan 3. X1K min 1 tambah M6 X2 estimate kali 1 tambah M7 YT tambah M8 YT min YT estimate per M5. Nah, kemudian didapat persamaan state sebagai berikut. Nah, dapat dilihat ini untuk X1-nya adalah persamaan 3-nya adalah seperti ini, dan persamaan 2-nya adalah seperti ini, dan persamaan estimate output-nya adalah seperti ini. YK estimate sama dengan Q11 X1K estimate plus Q12 X2K estimate, dan keluaran kendalinya adalah seperti ini. Nah, kemudian dapat lihat persamaan state akhirnya adalah seperti ini. Ini adalah persamaan state akhirnya untuk X1 estimate adalah seperti ini, X2 estimate adalah seperti ini. Nah, untuk penjabaran nilai M dan nilai N nya adalah dapat dilihat seperti ini. Nah, kemudian
Saya akan menunjukkan sintesis LPR ke microcontroller. Uh, Microcontroller yang digunakan pada sintesis ini adalah Arduino Uno. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba mensimulasikan sintesis embedded system LQR pada Arduino Uno. Dan berikut adalah programnya. Di sini tahap pertama di sini adalah deklarasi variabelnya, dan kemudian di sini adalah deklarasi stepnya, dan kemudian ini untuk deklarasi parameter filter, kemudian ini deklarasi untuk pin yang dipakai. Nah, masuk ke sini, ini adalah parameter matriks yang digunakan. Jadi setelah disebutkan ada parameter A11, A12, A21, A22, dan B11, B21, C11, C12, Q11, Q12, Q21, dan Q22, dan juga R. Dan kemudian setelah menggunakan state of server dihitung menggunakan MATLAB, maka dihasilkan nilai seperti ini. K11-nya 26,5311, kemudian K2-nya sebesar 140,9762, dan kemudian KYNT-nya sebesar 126,3844. Ini adalah merupakan hasil dari tuning terbaik yang saya akan running sekarang. Dan ini adalah parameter untuk M dan N-nya. Dan ketika di running adalah seperti ini. Nah, ini masih 0, dan ketika saya coba tekan sekelarnya, maka akan tampak di sini sinyal yang biru ini merupakan sinyal step atau set point-nya, dan sinyal merah adalah sinyal responnya yang telah dikendalikan oleh LPR. Terlihat di sini nilai error steady state-nya adalah 0 dan overshoot-nya 0. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.